Pernyataan Profesor Burhan Muhtadi dalam pidato pengukuhannya sebagai seorang profesor yang menyatakan terkait Pilpres 2024 yang sekarang diikuti 3 pasang, putaran kedua sangat bisa saja diikuti justru oleh Prabowo dan Anies Baswedan. Artinya Profesor Burhan Muhtadi menyingkirkan pasangan Ganjar Mahfud. Sebuah analisis politik yang menurut saya layak dikaji, layak dikomentari. Apa dasar-dasar dari pernyataan Profesor Burhan Muhtadi tersebut? Apakah itu sebuah analisis subjektif yang hanya merasa-rasa atau berbasis data, fakta-fakta ilmiah di lapangan yang terlihat dan nyata? Bisa saja bahwa Profesor Burhan Muhtadi merasa dan melihat dari kacamata personal beliau bahwa Ganjar Pranowo dan jajaran tim pemenangannya dan partai politiknya tidak bekerja sehingga dilihat akan kalah pada putaran pertama. Tapi kita tidak tahu sekarang apakah itu alasan Profesor Burhan Muhtadi memberikan pernyataan bahwa seolah-olah nanti pada putaran kedua yang lolos adalah Prabowo berhadapan dengan Anies Baswedan. Saya justru punya pandangan lain. Justru yang sangat mungkin nanti maju ke putaran kedua apabila kekuasaan tidak curang menggunakan kekuasaannya di dalam demokrasi kali ini. Justru yang berpotensi maju dalam putaran kedua itu adalah pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mengapa? Karena hanya 2 pasangan ini sekarang yang punya konsep dan menawarkan konsep tentang Indonesia ke depan. Kita melihat Anies Baswedan bersama Caimin menawarkan banyak konsep-konsep, rancangan mereka terhadap Indonesia ke depan. Demikian juga Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD menawarkan banyak konsep perbaikan terhadap Indonesia ke depan. Di sektor hukum, di sektor ekonomi, kesejahteraan masyarakat, di bidang sosial, di bidang politik, dan lain-lain. 2 pasangan ini terlihat punya gagasan, punya ide, punya konsep untuk Indonesia ke depan. Yang saya tidak melihat adalah konsep dari Prabowo Gibran terhadap Indonesia ini ke depan seperti apa. Mereka di setiap beberapa kesempatan hanya bicara tentang makan gratis, dan gratis. Ini seperti politik menyuap, membodohi masyarakat. Menyampaikan sesuatu hal yang sangat sulit kita penuhi saat ini di tengah kebutuhan bangsa kita terkait dengan pembangunan yang tentu membutuhkan banyak uang, tetapi terlihat mereka hanya akan menggerakkan uang yang kita miliki, APBN yang kita miliki nanti untuk belanja gratis-gratisan. Belanja gratis itu artinya proyek bagi masyarakat terima yang gratis, tetapi bagi elit, bagi pelaksananya itu proyek yang akan menghasilkan cuan yang sangat banyak. Nah, jadi kalau Profesor Burhan Muhtadi menyatakan bahwa putaran kedua sangat mungkin adalah Prabowo dengan Anies Baswedan, saya justru menyatakan yang sangat mungkin putaran kedua apabila sekali lagi seperti apabila kekuasaan tidak curang, penyelenggara pemilu ini juga tidak curang, berlaku adil, maka yang sangat mungkin lolos ke putaran kedua adalah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, karena kedua pasangan inilah yang punya konsep. Nah, disinilah anak muda Gen Z, Gen Y sebagai pemilih terbesar pada pemilu 2024, saya harap bisa berpikir cerdas, menggunakan intelektualitas yang dimiliki untuk menilai siapa yang layak memimpin Indonesia. Berpolitik ini jangan seperti cinta-cintaan, cinta buta, melihat suka atau tidak suka. Lihat mereka menawarkan apa, lihat rekam jejaknya. Apakah mereka orang yang pernah berbuat atau orang yang pernah gagal. Nah, ini yang harus dilihat. Jadi saya menghormati analisis dari Profesor Burhan Muhtadi. Beliau profesor, saya hormati. Tapi pendapat-pendapat tersebut sangat juga bisa salah, karena zaman sekarang juga banyak profesor yang asal berpendapat. Jadi sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa putaran kedua sangat mungkin diikuti oleh Ganjar dan Anies Baswedan, karena 2 pasangan inilah yang punya konsep, punya sesuatu yang ditawarkan kepada pemilih untuk Indonesia ke depan mau dibawa jadi apa. Berbeda dengan pasangan Prabowo Gibran, mereka tampak sekali hanya mengandalkan kekuasaan yang dimiliki Pak Jokowi untuk bisa menang. Tampak sekali mereka ini percaya diri menang karena ada kekuasaan di sana. Nah, inilah pertanda cikal bakal kecurangan pemilu yang terjadi. Jadi dalam hal ini saya berhak juga menyampaikan, mengcounter apa yang disampaikan oleh
Profesor Burhan Mutadi soal putaran kedua Pilpres yang diikuti Prabowo dan Anies. Saya justru menyatakan justru Ganjar dan Anies lah yang akan lolos putaran kedua apabila kekuasaan penguasa tidak curang dan berlaku adil dalam pemilu kali ini.